Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya? Semoga tetap semangat dan sehat selalu. Berjumpa lagi dengan saya, Bu Guru Dila. Pada video kali ini, Bu Dila akan menjelaskan materi kelas 6 tentang rangkaian listrik. Kalian juga dapat mengakses media pembelajaran interaktif ini melalui barcode yang sudah Bu Dila tampilkan di layar kalian. Langsung saja kita lanjut ke videonya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui media pembelajaran digital ini, peserta didik dapat menganalisis komponen rangkaian listrik, menjelaskan komponen konsep rangkaian listrik seri dan paralel, serta manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari. Hari sudah mulai malam, langit pun berubah menjadi gelap. Ibu menyuruh Doni untuk menyalakan lampu. Menurut kalian, mengapa lampu rumah dapat menyala? Betul sekali, lampu dan peralatan elektronik dapat menyala karena adanya arus listrik dan rangkaian listrik. Lalu, apa itu arus listrik dan rangkaian listrik? Langsung saja kita pelajari materinya. Arus listrik adalah aliran muatan listrik pada rangkaian tertutup yang mengalir dari kutub positif atau tegangan tinggi ke kutub negatif atau tegangan rendah. Sedangkan rangkaian listrik adalah suatu kumpulan alat-alat listrik yang saling dihubungkan dengan sumber tegangan menjadi satu kesatuan yang memiliki fungsi tertentu. Komponen-komponen dalam rangkaian listrik. Kalian dapat membuat rangkaian listrik sederhana. Komponen yang digunakan yaitu ada lampu, kabel listrik, baterai, dan juga saklar. Yang pertama, saklar. Saklar berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik. Tentunya di rumah kalian pasti ada saklar ya, dan ketika kalian ingin menyalakan listrik, kalian tinggal memencet saklar yang ada di rumah kalian. Selanjutnya, lampu. Lampu berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Dengan lampu, kita bisa mendapatkan cahaya menjadi terang. Selanjutnya, kabel listrik. Kabel listrik berfungsi untuk mengalirkan arus listrik. Baterai. Baterai adalah sumber energi listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Lalu, apa saja jenis rangkaian listrik? Berdasarkan susunan hubungan alat-alat listrik, rangkaian listrik dibedakan menjadi dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ayo perhatikan penjelasan berikut. Rangkaian seri adalah rangkaian alat listrik yang disusun secara berurutan tanpa adanya cabang. Contoh, lampu jalan, lampu senter, dan lampu hias. Di sini sudah Budila sertakan contoh rangkaian listrik seri, di mana lampu disusun secara berurutan tanpa adanya percabangan. Selanjutnya, apa itu rangkaian paralel? Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang dipasang secara sejajar sehingga membentuk cabang-cabang. Contohnya pada lampu kendaraan, rangkaian listrik di rumah, lalu lampu lalu lintas. Lalu apa saja kelebihan dan kekurangan rangkaian listrik seri dan paralel? Masing-masing mempunyai kekurangan dan kelebihan. Untuk rangkaian seri sendiri, kekurangannya adalah apabila salah satu alat listrik mati, maka yang lain akan ikut mati juga. Selanjutnya, nyala lampu juga akan lebih redup dibandingkan rangkaian listrik paralel. Lalu kelebihannya adalah tidak membutuhkan banyak komponen dan lebih hemat biaya. Sedangkan rangkaian paralel, kekurangannya adalah membutuhkan komponen lebih banyak dan boros biaya. Kelebihannya, apabila salah satu alat listrik mati, yang lain akan tetap menyala dan nyala lampu akan lebih terang dibandingkan rangkaian listrik seri. Selanjutnya ada rangkaian listrik campuran. Seperti gambar yang telah dijelaskan di sini,
Rangkaian selain rangkaian seri dan paralel juga ada rangkaian listrik campuran. Rangkaian listrik campuran adalah rangkaian alat listrik yang terbentuk dari gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Di mana di sini ada lampu yang dirangkai secara seri, sedangkan yang sebelah sini adalah rangkaian listrik paralel. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan melakukan latihan soal. Latihan soal yang pertama, rangkaian listrik yang dipasang secara berjajar disebut rangkaian listrik titik-titik. Jawabannya apa? Ya, betul. Jawabannya adalah rangkaian listrik seri. Kalian juga bisa melakukan latihan soal ini di gawai kalian, di laptop maupun di handphone dengan cara menyekan barcode yang sudah Budila tampilkan di depan tadi ya. Latihan soal yang kedua. Alat atau peraga listrik yang berfungsi untuk menyambungkan dan memutuskan arus listrik adalah, jawabannya apa? Ya, saklar. Iya, sama jawaban kamu benar. Soal yang ketiga. Rangkaian listrik yang digunakan di rumah adalah rangkaian campuran, seri, paralel, semi seri. Jawabannya, ini selanjutnya soal yang keempat. Pemasangan lampu lalu lintas menggunakan sistem rangkaian titik-titik A tertutup, B campuran C seri, D paralel. Ya, lampu lalu lintas menggunakan sistem rangkaian paralel. Boleh, selamat jawaban kamu benar. Soal yang terakhir, pada rangkaian seri, apabila salah satu lampu diputuskan, maka lampu yang lain akan hidup, redup, mati, agak redup. Ya, maka lampu yang lain akan ikut mati juga karena rangkaian seri. Selamat, jawaban kamu benar. Nah, anak-anak, kalian sudah berhasil menyelesaikan latihan soal. Selanjutnya, kalian bisa melakukan evaluasi melalui aplikasi Quizizz yang sudah disematkan linknya di layar yang kalian lihat. Kalian bisa langsung klik di sini atau kalian juga bisa scan barcode yang ada di sebelah kiri. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, kamu bisa menghubungi Bu Guru Dila di nomor WhatsApp 0896 9610 7257. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.